teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nia Trianjani, NIM C1C019048, merupakan salah satu mahasiswi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sama seperti topik-topik sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yang mana judul materi kali ini yaitu tentang persediaan. Nah, penasaran kan tentang materi-materinya? Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang konsep dari persediaan itu sendiri. Nah, persediaan ini merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. Persediaan ini diatur dalam PSAK 14 Revisi 2008, yang mana persediaan sebagai aset yang satu, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada nature business suatu entitas. Pada perusahaan properti, misalkan properti yang dimiliki seperti apartemen, perumahan, dan gedung yang dijual untuk dapat diklasifikasikan sebagai persediaan karena properti tersebut merupakan aset yang dijual untuk kegiatan usahanya yang bergerak di bidang penjualan properti. Salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh suatu entitas adalah terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. Secara teknis, seharusnya suatu entitas itu mencatat pembelian atau penjualan atas persediaan ketika telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun, seringkali penentuan harga perpindahan hak kepemilikan tersebut relatif sulit untuk dilakukan. Klasifikasi dari barang dan persediaan itu mencakup tiga hal. Yang pertama yaitu barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. Kedua, barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Pada klasifikasi kedua dan ketiga, seringkali suatu entitas mengalami kesulitan dalam menentukan perpindahan hak kepemilikan atas barang. Kesulitan penentuan tersebut terjadi pada barang dalam transit dan barang konsinyasi. Nah, itulah dia pembahasan tentang konsep dari persediaan itu sendiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran persediaan. Saat terjadinya persediaan itu pasti dilakukan yang namanya itu pengukuran. Salah satu masalah utama terkait persediaan adalah mengukur nilai persediaan tersebut. PSAK 14 Revisi 2008 menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, yang mana yang lebih rendah. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai biaya yang termasuk dalam biaya persediaan. Rumus biaya yang digunakan ini mencerminkan asumsi arus biaya yang mencerminkan pengeluaran biaya persediaan, metode realisasi neto, dan metode lainnya. Dalam melakukan pencatatan persediaan ini, teknis pencatatan persediaan terkait juga dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh entitas. Entitas dapat menggunakan sistem periodik atau perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di masa kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name. Sedangkan sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatan yang up to date terhadap barang persediaan yang selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha. Biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi neto apabila biaya persediaan lebih tinggi dari estimasi nilai yang diperoleh kembali. Nah, itu dia materi tentang pengukuran dari persediaan ini sendiri. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang penggunaan metode dalam valuasi
persediaan. Nah, penggunaan metode dalam persediaan ini dibagi menjadi dua, yaitu metode laba bruto dan metode Rittel. Nah, apa sih metode laba bruto itu? Nah, metode laba bruto ini merupakan metode yang menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan jika estimasi mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode Rittel. Metode Rittel ini merupakan metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai Rittelnya menjadi nilai biaya. Metode ini banyak sekali dipakai oleh entitas perdagangan yang memiliki banyak jenis barang dengan nilai per barangnya tidak besar seperti supermarket dan department store. Entitas perdagangan dapat menghitung persediaan fisik pada harga retail atau mengestimasikan persediaan akhir retail dan kemudian menggunakan rasio cost to retail untuk mengestimasi nilai persediaan pada nilai biaya. Karenanya, metode Rittel ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan untuk keperluan pelaporan keuangan interim apabila perusahaan tidak melakukan stock of name. Kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu tentang pengungkapan tentang persediaan ini. Dalam setiap aktivitas ekonomi, tentunya akuntansi, itu pasti terdapat yang namanya pengungkapan. Terkait dengan persediaan, maka dalam penyajiannya dalam laporan keuangan suatu entitas itu harus mengungkapkan beberapa hal berikut ini. Ada 8 poin. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai dengan entitas. Ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. 5. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Dan yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Baiklah teman-teman, pembahasan tentang pengungkapan tadi telah menjadi akhir dari materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video dan materi saya tentang persediaan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, banyak terdapat kekurangan maupun ketidaklengkapan materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus tonton video-video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.